semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Elsa Putrani Guru Gesang bersama dengan rekan saya Kristina Fardosi. Saya Angel Sinambela. Saya Noah Andika Nenggolan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas mini riset kami pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sejarah dengan tema mendokumentasikan karya sastra pujangga baru sebagai sumber sejarah. Judul yang kami ambil adalah Analisis Sejarah dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah salah satu karya sastra pujangga baru yang ditulis oleh Hamka. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah cinta yang tragis, melainkan banyak mengandung nilai sejarah, sosial, dan budaya di dalamnya. Hamka sebagai penulis mengkritik dan menggambarkan kondisi sosial budaya masyarakat Minang dan Indonesia pada awal abad ke-20. Alasan kami mengambil novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah karena novel ini adalah novel terpopuler pada masanya dan banyak mengandung kisah sejarah di dalamnya. Metode yang kami gunakan adalah metode kajian literatur yang dimana kami membaca mengenai etnis Minangkabau dan kami membaca buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Buya Hamka. Awal abad ke-20, masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat adat yang menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunan berdasarkan ibu. Sistem ini memengaruhi warisan, kedudukan sosial, serta penerimaan seseorang dalam lingkungan adat. Pada masa Hamka hidup, Minangkabau mengalami benturan antara adat tradisional dan modernisasi yang mulai masuk melalui pendidikan, agama, dan kolonialisme. Disinilah konflik utama Zainuddin dalam novel timbul. Ia dianggap tidak bersuku karena ayahnya berasal dari Makassar. Secara tradisi Minang, seseorang harus memiliki suku dari garis ibu untuk diakui. Awal abad ke-20 merupakan masa politik etis. Pendidikan mulai berkembang dan masyarakat mulai mengadopsi gaya hidup modern. Kondisi kolonial juga memunculkan perbedaan kelas sosial yang digambarkan Hamka melalui tokoh Zainuddin yang berjuang mencapai status dan pengakuan. Pada masa kolonial, kapal uap adalah moda transportasi penting. Salah satu tragedi nyatanya adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Novel ini mengandung beberapa nilai sejarah yang penting. Yang pertama itu kritik terhadap adat yang kaku. Hamka menggambarkan bagaimana adat Minang bisa membatasi kebebasan individu, terutama dalam hal percintaan dan pernikahan. Yang kedua itu ada diskriminasi status. Keturunan menjadi faktor penting dalam menemukan penerimaan seseorang dalam masyarakat realitas sejarah pada masa Minang kolonial. Yang ketiga ada modernitas versus tradisi. Ada benturan antara nilai tradisional Minang dan modernisasi dari Jawa serta Belanda. Hamka menyorot bahwa masyarakat harus berubah tanpa meninggalkan identitas. Yang keempat itu ada peran perempuan. Novel ini memberikan gambaran bagaimana perempuan pada masa lalu sering menjadi korban adat dan keputusan keluarga serta tekanan sosial. Dan yang terakhir ada tragedi maritim sebagai pelajaran. Tragedi tenggelamnya kapal mengingatkan bahwa teknologi modern pada saat itu pun tidak terlepas dari resiko. Ini menggambarkan kondisi transportasi laut Indonesia pada masa kolonial. Selanjutnya unsur sejarah dalam novel. Yang pertama, pertentangan adat dan status sosial. Novel ini menunjukkan bagaimana adat Minangkabau dapat menjadi kaku, terutama dalam penentuan status seseorang. Zainuddin dianggap sebagai pendatang sehingga cintanya ditolak. Yang kedua, relasi sosial pada masa kolonial. Hamka menggambarkan kelas sosial berdasarkan pendidikan, pengaruh kolonial terhadap gaya hidup, kota-kota besar seperti Batavia dan Surabaya sebagai pusat modernitas. Tokoh Zainuddin mewakili kaum terpelajar yang berusaha mengubah nasib melalui karya tulis. Yang ketiga, perubahan masyarakat. Tokoh Hayati digambarkan sebagai perempuan yang berada di antara nilai tradisional dan tuntutan modern. Ini mencerminkan perubahan peran perempuan Indonesia sebelum kemerdekaan. Yang keempat, tragedi maritim. Tragedi tenggelamnya kapal adalah bagian dari realitas sejarah Indonesia. Hamka memasukkan peristiwa ini sebagai kritik terhadap kondisi transportasi dan juga sebagai simbol kehancuran moral dan sosial.
Tokoh-tokoh yang paling menonjol dalam buku novel ini adalah Zainuddin, Hayati, dan Aziz. Yang pertama Zainuddin, melambangkan simbol marginalisasi sosial, mewakili individu yang terpinggirkan oleh adat, juga mencerminkan kaum terpelajar bumi putra modern. Yang kedua Hayati, gambaran perempuan Minang yang tidak bebas menentukan pilihannya. Dan yang terakhir Aziz, melambangkan laki-laki kelas atas hidup mewah tetapi rapuh secara moral. Cerita mengenai tenggelamnya kapal Van der Wijk berlatar pada tahun 1930-an. Dari tanah kelahirannya, yaitu Makassar, Zainuddin berlayar menuju kampung halaman ayahnya di Batipuh, Padang Panjang. Di sana, ia bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik jelita yang menjadi bunga di persukuannya. Kedua muda-mudi itu jatuh cinta, namun adat dan istiadat yang kuat meruntuhkan cinta mereka berdua. Zainuddin hanya seorang melarat yang tak bersuku karena ibunya berdarah Makassar dan ayah berdarah Minang. Statusnya dalam masyarakat Minang yang matrilineal tidak diakui. Oleh sebab itu, ia dianggap tidak memiliki pertalian darah lagi dengan keluarganya di Minangkabau. Sedangkan Hayati adalah perempuan Minang santun keturunan bangsawan. Meski demikian, hubungan keduanya semakin hari semakin dekat. Mereka sering berkeluh kesah melalui surat. Kemudian, lama-kelamaan saling suka karena Hayati merasa kasihan pada Zainuddin yang terlunta-lunta. Namun, Mama Hayati menyuruh Zainuddin pergi keluar dari Batipuh karena tak suka dengan hubungan mereka. Zainuddin pun pergi ke Padang Panjang, meninggalkan Hayati yang berjanji untuk setia. Mama Hayati kemudian menjodohkan wanita itu dengan Aziz, pria Minang yang berasal dari keluarga terpandang serta kaya. Hayati mau tidak mau menerima pinangan Aziz dan menikah dengannya. Zainuddin yang mengetahui bahwa kekasihnya Hayati sudah menikah dengan pria lain, kemudian memutuskan pindah ke Batavia bersama dengan temannya yang bernama Muluk. Ia mulai menjadi penulis yang karya-karyanya disukai banyak orang. Setelahnya, ia kembali hijrah ke Surabaya dan tinggal di sana dengan pekerjaan yang mapan. Namun, di balik kemapanan Zainuddin, hidup Hayati tidak menemui titik bahagia setelah menikah dengan Aziz. Lambat laun, sifat Aziz mulai terlihat. Ia kembali mabuk-mabukan, main perempuan, hingga berjudi dan bangkrut, dan tidak jarang ia melakukan kekerasan kepada Hayati. Tak disangka, Aziz pun pindah ke Surabaya bersama Hayati istrinya. Namun, karena sering bertengkar, rumah tangga Aziz dan Hayati terpaksa berpisah. Aziz yang bangkrut dan dipecat dari pekerjaannya, tak bisa lagi sombong dan terpaksa menumpang di rumah Zainuddin. Ia dan Hayati tinggal sementara di rumah mantan kekasih Hayati itu, yang kini sudah menjadi penulis terkenal. Karena frustasi, Aziz memutuskan bunuh diri dan menuliskan surat wasiat untuk Zainuddin. Ia meminta Zainuddin menjaga Hayati. Zainuddin menolak menerima Hayati kembali karena sakit hati wanita itu sudah mengkhianati dirinya. Ia malah membelikan sebuah tiket untuk Hayati, yaitu tiket kapal Van der Wijk yang berlayar dari Jawa ke Sumatera. Di perjalanan, kapal Van der Wijk tenggelam, namun sebagian penumpangnya berhasil diselamatkan di rumah sakit wilayah Tuban. Zainuddin yang mendengar kabar tersebut segera berangkat ke Tuban untuk mencari Hayati. Di rumah sakit, ia menemukan Hayati sedang sekarat dan kemudian meninggal dunia. Muluk, teman Zainuddin, mengatakan bahwa Hayati sebenarnya masih mencintai Zainuddin. Mendengar hal itu, Zainuddin menyesali dirinya. Setelah memakamkan Hayati, Zainuddin dilanda kesedihan panjang dan jatuh sakit pula. Kondisi tubuhnya menjadi lemah dan tak lama kemudian Zainuddin meninggal. Zainuddin dan Hayati dimakamkan berdampingan di tanah Jawa. Sebagai kesimpulan, novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis. Lebih dari itu, novel ini adalah potret sejarah sosial masyarakat Minangkabau dan Indonesia pada awal abad ke-20. Hamka menggunakan sastra untuk menyampaikan kritik terhadap adat yang kaku, diskriminasi sosial, serta dinamika perubahan masyarakat pada masa kolonial. Tragedi tenggelamnya kapal membuka mata pembaca
bahwa peristiwa-peristiwa historis tidak hanya berdampak pada kehidupan nyata, tetapi juga menjadi bagian penting dari sebuah karya sastra. Melalui mini riset ini, dapat disimpulkan bahwa karya sastra dapat menjadi sumber penting untuk memahami sejarah sosial, budaya, dan perubahan masyarakat.